warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Niar di channel YouTube Nasniar Anwar. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Namun sebelumnya kita mengingat kembali apa itu matriks. Matriks adalah susunan angka-angka yang terdiri atas baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Angka-angka dari matriks ini disebut sebagai elemen matriks. Nah, karena kita sudah mengingat matriks, sekarang kita belajar tentang penjumlahan matriks. Untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, ordo yang akan dijumlahkan itu harus sama. Jadi, matriks yang berbeda ordonya tidak bisa dijumlahkan. Yang kedua, elemen-elemen yang dijumlah adalah elemen yang seletak. Untuk penjumlahan matriks memenuhi sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, kemudian memenuhi sifat identitas penjumlahan. Artinya, ketika kita menjumlahkan sebuah matriks dengan matriks 0, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Dan yang terakhir, ketika kita menjumlahkan sebuah matriks dengan matriks yang lain di mana elemen-elemennya merupakan kebalikan dari elemen matriks pertama, maka hasilnya adalah matriks 0. Untuk melakukan proses penjumlahan matriks, kita harus memperhatikan elemennya. Jadi, matriks pertama, elemen-elemennya harus sesuai atau seletak yang dijumlahkan dengan elemen pada matriks kedua. Misalnya, baris pertama, kolom pertama pada matriks pertama dijumlah dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks kedua. Semua elemen yang seletak kita jumlahkan sehingga nanti akan menghasilkan matriks baru, tentu dengan ordo yang sama dengan matriks yang kita jumlah tadi. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti tentang penjumlahan matriks? Nah, sekarang kita pindah ke pengurangan matriks. Untuk pengurangan matriks, sama halnya dengan penjumlahan tadi. Dua buah matriks atau lebih bisa kita kurangkan jika ordonya sama. Kemudian yang kedua, elemen yang dikurang adalah elemen-elemen yang seletak. Untuk pengurangan matriks, memenuhi sifat asosiatif, tetapi tidak memenuhi sifat komutatif. Artinya, matriks A dikurang matriks B itu tidak sama nilainya dengan matriks B dikurang matriks A. Selanjutnya, cara melakukan operasi pengurangan pada matriks. Jadi, kita perhatikan lagi elemen-elemennya. Yang kita kurangkan adalah elemen yang seletak. Misalnya, elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks pertama, kita kurang dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks kedua. Hal ini kita lakukan sampai dengan baris terakhir, kolom terakhir pada matriks pertama dan baris terakhir, kolom terakhir pada matriks kedua. Hasil pengurangan ini nantinya akan menghasilkan matriks baru yang memiliki ordo yang sama dengan kedua matriks yang kita perkurangkan tadi. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti untuk pengurangan matriks? Supaya lebih memahami lagi materi ini, silakan simak video contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Contoh soal di sini diketahui dua buah matriks, yaitu matriks A 2 minus 31 min 125 36 minus 8 dan matriks B 6 4 minus 2 minus 307 2 minus 5 1. Tentukan matriks A tambah B dan matriks A dikurang B. Sebelumnya kita perhatikan dulu ordo dari kedua matriks ini. Untuk matriks A, jumlah barisnya ada 3, kemudian jumlah kolomnya ada 3 juga, berarti ordonya adalah 3 kali 3. Sedangkan matriks B, jumlah baris ada 3, jumlah kolom ada 3, berarti ordonya sama, 3 kali 3. Karena ordo sudah sama, berarti kita bisa menentukan hasil penjumlahan dan pengurangannya. Penyelesaian. Untuk penjumlahan matriks A ditambah matriks B,
Di sini matriks A dan matriks B, setiap elemennya saya tandai dengan bentuk shape dan warna yang sama untuk elemen-elemen yang seletak. Jadi misalnya baris pertama kolom pertama yaitu 2 pada matriks A itu sama bentuk shape dan warnanya dengan angka 6 pada matriks kedua. Berarti yang kita jumlah adalah 2 ditambah 6, hasilnya 8. Selanjutnya kita cari lagi bentuk shape dan warna yang sama. Sini minus 3, kemudian dengan 4. Berarti minus 3 ditambah 4 hasilnya 1. Selanjutnya lagi 1 ditambah minus 2, berarti hasilnya adalah min 1. Karena baris pertama sudah dijumlah ke semua, kita pindah lagi ke baris kedua. Kita jumlahkan yang memiliki bentuk shape yang sama dan warna yang sama. Jadi di sini minus 1 bentuk shape dan warnanya sama dengan minus 3. Berarti min 1 ditambah minus 3 hasilnya minus 4. Kemudian 2 ditambah 0 hasilnya 2. 5 ditambah 7 hasilnya 12. Baris ketiga, 3 ditambah 2 hasilnya 5. 6 ditambah minus 5 hasilnya 1. Kemudian minus 8 ditambah 1 hasilnya minus 7. Nah, setelah kita menjumlahkan semua elemen-elemen pada matriks A dan matriks B, maka akan diperoleh matriks baru. Matriks ini berordo, kita hitung dulu berapa jumlah barisnya, 1, 2, 3, kemudian kolomnya 1, 2, 3, berarti ordonya 3 kali 3, sama dengan matriks A dan B yang sudah dijumlahkan tadi. Maka inilah hasil penjumlahan kedua matriks itu. Selanjutnya kita pindah ke contoh pengurangan matriks. Jadi sama tadi dengan penjumlahan, ini matriksnya saya sudah tandai dengan bentuk shape dan warna yang sama. Jadi kita mengurangkan yang sama warna dan bentuknya. Sini 2 sama warnanya dengan 6, berarti 2 dikurang 6 hasilnya minus 4. Minus 3 dikurang 4 hasilnya minus 7. 1 dikurang minus 2 hasilnya 3. Kita pindah lagi ke baris kedua. Min 1 seletak dengan minus 3, berarti min 1 dikurang minus 3 hasilnya adalah 2. 2 seletak dengan 0, berarti 2 dikurang 0 hasilnya 2. 5 seletak dengan 7, berarti 5 dikurang 7 hasilnya min 2. Pindah lagi ke baris ketiga. 3 seletak dengan 2, berarti 3 dikurang 2, 1. 6 seletak dengan minus 5, berarti 6 dikurang minus 5 hasilnya 11. Minus 8 seletak dengan 1, berarti minus 8 dikurang 1 hasilnya minus 9. Karena semua elemen yang sama shape dan warnanya sudah kita kurangkan, maka kita akan memperoleh matriks baru. Nah, inilah hasil pengurangan matriks A dengan matriks B yang memiliki ordo yang sama dengan matriks yang dikurangkan, yaitu 3 kali 3, karena jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 3. Nah, itulah tadi video contoh soal penjumlahan dan pengurangan matriks. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi ini. Perbanyak latihan, karena soal-soal dari penjumlahan dan pengurangan matriks ini begitu banyak bentuknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.